Yang tiang hormati, tiang muliakan pimpinan Majlis Taklim Al-Husaini Pauk Naning. Musalla napiaran niki. Musalla Al-Husaini, yakni Al-Mukarram Tuan Guru Suparman SAG. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan panjang umur sebagai wasilah pelungguh sami untuk bisa menambah ilmu di tempat yang barokah niki. Yang tiang hormati dan tiang muliakan para alim ulama, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat, bapak-bapak tiang yang gagah ganteng, sekalipun rambutnya putih, akan tetapi insya Allah senyumnya niki adalah senyum yang akan menandakan kebahagiaan yang akan didapat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun pelungguh sami berwajah cantik jelita, yang laki-laki ganteng luar biasa, akan tetapi lamun dik genem ngaji insya Allah begitu masuk ke liang lahat, yang tadinya ganteng akan berubah menjadi jelek. Niki yang perlu pelungguh sami syukuri. Inilah nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan pelungguh sami mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam niki, maka insya Allah pelungguh sami akan menjadi manusia-manusia pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan surganya Allah. Nikmat Allah yang tidak pernah putus, nikmat Allah yang tidak akan pernah berhenti, yakni nikmat Allah yang ada di akhirat kelak. Dibandingkan dengan nikmat dunia niki hanya 1% banding 100%. Itulah nikmat dunia. Nikmat dunia 1% niki dibagi dengan seluruh makhluk yang ada di dunia niki, tumbuh-tumbuhan, hewan, bukan hanya manusia yang menerima nikmat yang 1% niki. Akan tetapi kalau nikmat akhirat niki akan diberikan kepada pelungguh sami adalah seluruhnya. Itulah sebabnya nikmat akhirat itu tidak akan terhenti, terus menerus, dan pelungguh sami tidak akan merasakan rasa puas. Dan pelungguh sami juga tidak akan merasakan rasa tidak senang atau kecewa di akhirat berkat ibadah yang pelungguh sami kumpulkan ketika hidup di dunia niki. Alhamdulillah, puji dan syukur pelungguh sami harus tetap ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang luar biasa niki
harus tetap lungguh sami syukuri. InsyaAllah akan bertambah niki nggih. Jadi kunci nikmat Allah adalah syukur. Lamun pelungguh sami syukur terhadap nikmat Allah, maka akan ditambah oleh Allah. Sak masih merasa kurang hidup di dunia niki nggih, entah itu kurang harta atau merasa kurang bahagia. Ara ibu-ibu sak kurang bahagia niki nggih. Ara doang niki nggih, terutama sak luwih hutang. Nggih. Terutama sak luwih hutang. Ya narak kepeng niki nggih. Jadi kurang bahagia. Maka syarat utama pelungguh sami agar mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan serta dimurahkan rezekinya bersyukur. Syukur. Alhamdulillah. Timaan duit hutang niki alhamdulillah. Nggih. Sekalipun nggih, pelungguh sami mungkin melihat orang-orang yang menggunakan kendaraan niki nggih, kadu mobil mewah di jalan. Kadang pelungguh sami melet niki nggih, kesugi bahagia ruwe. Lagu ruwe doang niki nggih. Kadang utang niki penuh nggih. Ratusan juta niki dek manta sahur niki lek bank. Baik kadang lek bank ratusan juta. Beli mobil mewah, kaya ruwe niki nggih. Kadu mobil mewah. Oleh sebab itu pelungguh sami harus banyak-banyak bersyukur. Sekalipun dari mobil, sekedar berdui motor merek toa niki motor niki nggih. Pada tiang niki karisma. Motor merek toa lain niki nggih. Syukuri. Insyaallah akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki akan diluaskan. Makin kadu motor insyaallah 5 tahun 10 tahun ke depan bisa beli mobil. Syukuri. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pelungguh sami, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik. Okay. Beliau adalah asyraful umam. Nabi kanan asyraful umam niki makhluk yang terbaik, termulia. Karena Nabi Muhammad, Nabi pelungguh sami adalah nabi terbaik dan manusia yang paling mulia, maka pelungguh sami sebagai umat beliau juga termasuk umat terbaik. Umat paling mulia bila dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Seandainya nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu Allah berikan pilihan, maka mereka semua akan memohon kepada Allah untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia, umat paling solah, paling mulia. Oleh sebab itu
apabila pelunggu sami menginginkan menjadi orang yang paling mulia, maka ikutilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semua segi niki, cara bersyukur beliau ikuti. Kemudian cara hidup beliau ikuti, mulai sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Dari sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, ikuti cara beliau. Maka insya Allah pelunggu sami akan menjadi orang yang terbaik, menjadi insanul kamil, insan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, perbanyaklah membaca solawat kepada baginda Nabi, seperti yang beliau ajarkan kepada kita semua. Bahkan solat yang pelunggu sami tidak akan sah apabila pelunggu sami tidak membaca solawat. Doa pelunggu sami tidak akan diangkat langsung apabila tidak diikuti dengan pembacaan solawat. Oleh sebab itu perbanyaklah solawat. Mudah-mudahan berkat bacaan solawat pelunggu sami, bagi yang berazam, bagi yang berniat ingin bercita-cita mempunyai putra-putri yang soleh-solehah, mudah-mudahan segera dikaruniakan putra-putri yang solehah. Salawat niki luar biasa nggih, manfaat dan fadilahnya nggih. Sambil pelunggu sami mengerjakan segala sesuatu niki nggih, apabila pelunggu sami kenyekan dowong misal niki nggih, arak dowong biak-biak rua niki nggih, sida rua niki, maka perbanyak membaca salawat. InsyaAllah penyakitnya akan diangkat oleh Allah. Nggih. Arak dowong batu rendah niki, sida rua niki nggih, luwi antat baca salawat. InsyaAllah apabila niat yang pelunggu sami ikhlas benar-benar karena Allah, maka akan diijabah semua permohonan doa pelunggu sami niki, insyaallah akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang tiang hormati dan tiang muliakan, inggih luar biasa pelunggu sami niki hadir mungkin 1 jam yang lalu niki nggih. Ya, 1 jam yang lalu diawali dengan solat tasbih, tambah dengan zikir tahlil niki nggih, dilanjutkan dengan doa alhamdulillah niki nggih. Luar biasa. Pelunggu sami termasuk orang-orang yang luar biasa niki. Tiang niki terlambat datang di milu gawe ibadah solat tasbih. Pelunggu sami wah berjuluan niki mau niki nggih, mau kembulan niki luar biasa niki nggih. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan solat tasbih pelunggu sami tadi nike, mudah-mudahan derajat pelunggu sami akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan derajat seperti
derajatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bulan niki adalah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran niki Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau tidak salah niki di dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi jumlah bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berjumlah 12 bulan. Dari sejak diciptakan dunia niki, itu sudah tercatat 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 12 bulan nike minha arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan nike sak pertama adalah Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, sak ketelu Muharram, keempat bulan Rajab. Nggih. Bulan Rajab. Niki ada hadisnya niki nggih. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilangan bulan niki adalah ala, ketahui bahwasanya bilangan bulan dalam satu tahun nikah adalah isna asyara syahron, terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Salasun mutawaliyat, 3 bulan niki berturut-turut. Bisa 3 bulan berturut-turut nikah. Sak pertama adalah Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah wal Muharram. Okay. Kemudian yang keempat terakhir niki adalah War Rajab, bulan Rajab. Bulan Rajab niki alladzi baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil akhir dan Sya'ban. Jadi Rajab nike di antara bulan Jumadil akhir dan Sya'ban, yang pun Ramadan. Apal niki ibu-ibu? 12 bulan niki. Apal? Coba tes niki nggih. Lamun di apal niki jak. Napa jadi hadiah? Nggih. Nggih ya. Bing hadiah niki bahasa. Nggih. Hadiah wali songo. Bing hadiah. Bing hadiah niki nggih. Bing hadiah bacaan surah Fatihah bahasa ini. Nggih. Hadiah wali songo ya setengah. Sak pertama bulan Islam niki adalah bulan Muharram. Kedua Safar. Ketelu Rabiul. Keempat Rabiul Akhir. Kelima Jumadil
Keenam Jumadil Akhir. Kepitu Kebalu. Kesiwa. 10 Sawal. 11 Zulqa'dah. 12 Zulhijjah. Nggih, alhamdulillah. Selapuan niki mau hadiah niki nggih. Mau hadiah pahala. Nggih. Mau hadiah pahala. Piran menerima niki lewat niki nggih. Era li akhirat. Niki yang paling utama nggih. Mungkin misal pelunggu sami tebing hadiah pada 1 juta. Lagu lemak li akhirat ndik mau. Nah, bim pila niki ibu kepeng sak 1 juta tebing li dunia atau lemak li akhirat niki. Tican kenikmatan niki li surga. Pilihan salah sikit niki. Tebing li akhirat atau tebing li dunia? Akhirat. Pertama niki nggih. Akhirat. Jadi tabungan. Terbagi makin selapuan misal 1 juta. Al-Mukarram Tuan Guru Suparman. Nggih. Piria niki nggih. 50 misal jamaah niki mu 50 juta. Demen pelunggu sami buka niki tabungan di akhirat luar biasa. Nggih. Penuh tabungan niki. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Mau arak stempel misal niki nggih. Lik buku pelunggu sami. Tapi stempelnya akan menjadi penduduk surga. Luar biasa niki nggih. Stempelnya termasuk orang-orang yang ashabul yamin niki nggih. Jangan sampai menjadi ashabus simal, golongan kiri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan, menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan niki juga mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk jamaah haji Indonesia niki nggih, terutama jamaah haji searah elek Lombok Tengah. Mudah-mudahan haji beliau selapuan niki termasuk mendapatkan haji yang mabrur. Sehingga haji yang mabrur niki laisa lahu jazaun illal jannah. Di narak balasan kecuali surganya Allah. Jadi pelunggu sami yang belum mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah. Sekalipun pelunggu sami di narak kepeng niki nggih. Mudah-mudahan arak doang jalan niki nggih. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panggilan, maka insya Allah itulah yang akan terjadi. Oleh wakul niki arak jamaah tiang, insya Allah bulan niki akan menunaikan ibadah umroh. Padahal di narak kepeng niki, nggih, di narak kepeng niki bangkat endah bangkat dengan menggaru niki nggih, nyakap nggih, bahasa lungo sami nyakap niki nggih. Nyakap marak sekedik niki tak nyakap nggih. Akan tetapi alhamdulillah dia mendapatkan tiket untuk umroh. Saya umrohang niki menantu nggih. Menantu niki. Alhamdulillah.
Demikian juga pelunggu sami insya-Allah. Adik niki nggih. Sang arak doa niki jalan pelunggu sami akan diberangkatkan menuju Baitullah, rumahnya Allah. Arak doang jalan niki nggih. Lek media sosial niki luwe pelunggu sami insya-Allah mungkin sudah membaca niki nggih. Sudah menonton, sudah melihat niki. Banyak niki nggih arak sakjari tukang ojek pegawean bilang jelo niki. Lagu bau niki nggih menunaikan ibadah haji. Itulah panggilan Allah yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, janganlah pernah berhenti untuk meminta dan memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nikilah yang tiap waktu pelunggu sami niki nggih di dalam setiap melaksanakan ibadah solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam suratul Fatihah niki nggih. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah juga kita memohon dan meminta. InsyaAllah akan diijabah segala penunasan pelunggu sami. Lebih-lebih pelunggu sami makin berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Zulhijjah. Tanggal pira makin Bapak Ibu bulan Zulhijjah? Nggih? Tanggal 6 nggih. Tanggal 6 tanggal 26 Zulhijjah. Tinggal 4 hari lagi niki nggih. Tinggal 4 hari lagi pelunggu sami akan berjumpa dengan tahun baru 1447 Hijriah. Makin pelunggu sami masih berada di tahun 1446 Hijriah. Kurang dari 1 minggu, insya-Allah pelunggu sami akan berjumpa dengan tahun baru. Umur pelunggu sami pasti akan bertambah. Berumbuk umur niki nggih. Berumbuk atau berkurang? Berumbuk angka niki nggih, angka berumbuk tetapi hakikatnya berkurang. Nggih. Hakikatnya berkurang niki umur pelunggu sami. Oleh sebab itu para ulama mengajarkan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri. Nggih, persiapkan diri, introspeksi diri niki nggih. Apakah di tahun niki 1446 Hijriah niki pelunggu sami termasuk orang-orang yang lebih banyak melakukan ibadah atau sebaliknya niki nggih. Maka dengan introspeksi diri nikilah pelunggu sami berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Arak telu wasiat niki yang sering disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Bisa telu wasiat niki sak pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Pada takut oleh Allah Ta'ala, nggih, dimanapun pelunggu sami berada. Limbimbi pada takut oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah dengan takut kepada Allah, maka pelunggu sami akan terjaga
akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Dit bani gawe salah, nggih. Apabila kita bertakwa kepada Allah, dan insya Allah pelunggu sami juga akan semakin menjaga ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah ya semakin apik niki hirup di dunia. Berkat takwa kepada Allah. Bila gawe maksiat takut oleh Allah Taala, takut dengan dosa. Semenuan juga elek selapu ibadah det bani tinggalan. Misal marak sembahyang takut, nggih. Takut tinggalan sembahyang. Nggih. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita harus berusaha niki, berusaha terus meningkatkan kualitas takwa kepada Allah. Nikilah pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering disampaikan kepada para sahabat. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hadiah yang terbaik oleh Allah. Besok di akhirat pelunggu sami akan diberikan hadiah terbaik oleh Allah. Siap menerima hadiah niki, Bu? Siap menerima hadiah? Di akhirat maksud tiang niki nggih. Endek hadiah mangken niki nggih. Di akhirat niki. Nggih. Lagu arak syarat niki nggih. Kiamat berjulu niki nggih. Kiamat julu. Yang pelunggu sami akan menerima hadiah tersebut di akhirat. Setelah dunia niki dihancurkan oleh Allah, pelunggu sami dikumpulkan. Tak absen sikit-sikit niki maju. Ibu jilbab hijau niki saya pasangan niki. Ibu hajah sampun nunaikan ibadah haji? Belum. Mudah-mudahan nggih tijan arwah menunaikan ibadah haji. Sampun berdaftar Ibu? Sampun? Dek man arwan berdaftar niki nggih. Arwan berdaftar. Lamun dek man arak kepeng mana-mana berdaftar isi ni niat julu nggih. Niat berdaftar niki nggih. Daftar julu isi ni niat. Berdoa insya-Allah niki nggih arak dua jalan laun niki nggih. Apabila pelunggu sami dikumpulkan nanti di akhirat setelah dunia niki dihancurkan, setelah terjadi kiamat, maka akan dipanggil satu persatu niki. Maka di sanalah pelunggu sami akan terima hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala karena pelunggu sami sudah bertakwa di dunia niki. Apa hadiahnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an niki nggih. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Semuanya itu disediakan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah hadiah yang paling bagus yang insya Allah pelunggu sami terima erak niki li akhirat. Amin Allahumma amin.
Jadi wasiat yang pertama yang sering disampaikan oleh baginda Nabi adalah wasiat tentang takwa. Kemudian wasiat sak kedua niki adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Nabi maksud niki apabila pelunggu sami terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, melakukan maksiat dan kezaliman, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Okay? Apabila pelunggu sami bertaubat kepada Allah, maka akan diganti oleh Allah. Okay? Dosa salah pelunggu sami akan dihapus, diganti dengan pahala dan kebaikan. Sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Luqman di ayat yang ke-70. Nabi firman Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan solihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Kecuali bagi orang-orang yang tabah, bertaubat kepada Allah apabila terlanjur melakukan kesalahan. Wa amana, dan beriman kepada Allah. Wa amila amalan solihah, dan beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim, maka Allah akan ganti segala keburukan, dosa dan kesalahan yang telah dia perbuat hasanatin, dengan pahala dan kebaikan di sisi Allah. Nikilah berkat taubat. Oleh sebab itu, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah. Setiap hari niki, setiap jam kita bertaubat kepada Allah, karena setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam pelunggu sami pasti ada kesalahan, ada kehilapan, ada dosa. Okay. Itu sebabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Baginda Nabi bertaubat dalam sehari semalam niki sekurang-kurangnya 70 kali niki. Di dalam riwayat lain disebutkan 100 kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam niki bertaubat kepada Allah. Nikilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum. Nggih, maksum dari dosa. Beliau tidak berdosa. Jadi beliau bersih dari dosa, diampuni dosanya, baik yang terdahulu dan yang akan datang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seperti itu, beliau selalu bertaubat kepada Allah, mengucapkan istighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Pelunggu sami pira kali, Bu? 15. 100 atau 3 kali? 15 kali.
Alhamdulillah niki nggih. Insyaallah mones wah niki nggih dosa salah niki nggih. Lagu dendek bangga juluk. Mones wah dosa niki. Lema aru malik gawe dosa. Taubat malik istighfar. Malik gawe dosa. Tujuannya kita bertaubat kepada Allah, istighfar mohon ampun kepada Allah niki bukan untuk mengulangi lagi niki nggih. Dendek ulangi malik niki nggih. Berusaha pelunggu sami untuk mencegah diri melakukan dosa dan kesalahan. Setiap kita akan melakukan dosa dan kesalahan, ingat istighfar. Astaghfirullahalazim. Nggih. Astaghfirullahalazim. Misal pelunggu sami niki ibu-ibu niki nggih diajak ngerumpi niki nggih. Ngerumpi. Ngerausang batur niki nggih. Usahakan istighfar. Astaghfirullahalazim. Bilin niki nggih Ibu. Bilin. Nggih. Berembe Ibu, siap? Begitu pelunggu sami pulang dari mengaji niki nggih, dendek raos batur. Bih pahala niki. Nggih. Bih pahala. Lalah pelunggu sami tokol niki. Bekik sembahyang tasbih niki sejam. Timaan tetu niki nggih, adik wah dendek raos. Nia jagawe nia mau niki nggih. Pelunggu sami dendek milu-miluan. Nggih, dendek milu-miluan. Ada yang pelunggu sami tetap pahala niki ndek berkurang. Seandainya pelunggu sami niki milu niki misal nggih. Cerita keburukan batur niki, kelengian batur, maka pahala pelunggu sami niki terbaik. Nia sak tiur lantur niki meru misale balik ndek milu ngaji. Nia mau pahala. Pelunggu sami sak lelah-lelah ngaji niki. Dia nak mau lebih jadi pahala. Sik tiur batur. Nah, oleh sebab itu diajarkan oleh baginda Nabi untuk beristighfar niki tujuannya adalah untuk menjaga diri. Nggih. Adik sak diulang malik pegawaian sak salah. Seandainya terlanjur bercerita batur niki nggih, kelengian batur, maka istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Suhan istighfar pelunggu sami boyak dengan nika nggih, boyak. Wah kompat nika nggih. Mutunas ma'ah. Mampu niki. Niki sak paling solah niki nggih cara pelunggu sami. Lagu lamun pelunggu sami ndek mampu niki nggih, ndek mampu jak pelunggu sami perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim. Wah kompat batur niki nggih. Astagfirullahalazim. Istighfar mohon ampun kepada Allah. Adik sandik lalu pahala niki. Nggih. Siap Ibu? Nggih, jamaah laki naikkan niki nggih. Siap niki? Pertahankan pahala pelunggu sami. Dendek bagi-bagi jok dengan lain niki nggih. Dengan cara pelunggu sami perbanyak istighfar. Jaga diri niki nggih. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kali sekali astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan istighfar selaput dosa salah niki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Karena Allah niki adalah Maha Pengampun lagi Maha Kasih sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala niki Maha Pengampun. Lamun terlanjur gawe dosa salah, pelunggu sami langsung bertaubat kepada Allah, mohon ampun, istighfar, astagfirullahalazim, maka insyaallah dosa salah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia niki wah toak niki nggih. Iran perang mungkin kanca Israel perang. Mudah-mudahan Indonesia niki ndek perang milu-miluan niki nggih. Mudah-mudahan aman niki ya Allah. Lamun boya niki lek TV, lek media sosial niki ya Allah, kasihan niki nggih. Kanak-kanak terutama niki masih kodek, masih bayi niki ditinggalkan oleh orang tuanya. Tebu dah mati dengan toak niki. Sematon kakak sawah belik-belik niki mati. Muknia masih kanak ya Allah niki nggih. Wah toak dunia niki nggih. Mudah-mudahan dia terjadi perang dunia ketiga. Lamun terjadi perang dunia ketiga, Indonesia niki jak kancen sak paling rapat niki jak Australia niki nggih. Australia. Ia dekengan Amerika niki ya Allah. Mudah-mudahan niki nggih ndek terjadi mau rapat kan Bali niki Australia. Karing pelewasang bom marak telu niki dek mau hancur Indonesia. Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ndek terjadi niki nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Mudah-mudahan dunia niki masih jauh niki nggih. Elek kiamat dah. Lunggu sami tican belo umur niki nggih. Ibu nggih. Pacuan ngaji niki nggih. Pacuan gawe ibadah, pacu-pacu gawe ibadah, ngaji sembahyang niki nggih. Jari untuk pelunggu sami niki nggih. Pelunggu sami sak rajin, pelunggu sami terima niki nggih. Rajin sembahyang, rajin ngaji, pelunggu sami terima. Nggih. Dengan syarat catatan pelunggu sami kalau sudah rajin niki jaga niki nggih. Jaga pahala pelunggu sami. Dindik sampai berkurang. Berbicara dindik tempat batu, dindik rausang batur. Arak batur misal dia milih gawe ibadah sembahyang, dia milih ngaji, dindik terawasan niki nggih. Lamun pelunggu sami kayun niki nggih, datanglah ke rumahnya. Beng peringatan. Nggih, beng peringatan dengan cara yang baik. Dindik tempat dah. Amun tempat mau ditedu dosa berkurang pahala niki. Lamun pelunggu sami ingin mengajak dia untuk kebaikan, langsung pelunggu sami datang ke rumahnya niki nggih. Langsung datang ke rumahnya. Ajak, mari kita sama-sama mengaji. Mari kita sama-sama melaksanakan ibadah solat berjamaah di musalla, di masjid. Niki nggih, ye cara niki. Dindek tempat dah. Ibu sani jai enggak pegawai niki. Misal lalu berkedai doa dindek empat niki nggih. Nia sak berkedai nia no mau niki nggih. Pelunggu sami rajin ngaji, pelunggu sami sak mau. Oleh sebab itu jaga pahala pelunggu sami niki. Jangan sampai terbagi pahala pelunggu sami niki nggih. Adin pul lemak di akhirat demet buka niki pul pahala niki nggih. Dik narak berkurang-kurang. Niki nggih tidak ada berkurang-kurang.
Kemudian wasiat sak ketelu niki yang sering disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih waktu niki? Masih bilu? 6 menit. Masih 6 menit. 6 menit. Masih bilu 6 menit niki nggih. Insyaallah mudah-mudahan selesai niki. Wasiat yang ketiga yang sering disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Berakhlak mulialah kepada sesama manusia. Akhlak niki. Jaga diri niki nggih dengan akhlak yang mulia. Sehingga akhlak niki ia jadi kunci utama penilaian manusia dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pelunggu sami akhlak insyaallah makin selaput dengan raos pelunggu sami adalah orang yang baik. Pelunggu sami ya teraus solah sedengan. Lamun akhlak solah akan dipuji oleh orang seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang memuji beliau karena kemuliaan akhlak beliau. Itulah sebabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau, apa kata beliau? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi rasul, menjadi nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak niki jaga terutama akhlak keluarga niki nggih. Akhlak bijajari pelunggu sami, akhlak kepada suami, akhlak kepada istri niki jaga akhlak. InsyaAllah apabila pelunggu sami berakhlak yang mulia, maka mulia pula pelunggu sami di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki adalah wasiat yang ketiga yang sering disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki nggih, jaga akhlak niki nggih paling utama. Apalagi zaman mangkin niki nggih, zaman modern niki nggih, selapu modern niki nggih. Mulai dari pakaian milu nendah modern. Di akhlak niki jaga. Luwe bijejaring pelunggu sami yang berpakaian tetapi sesungguhnya telanjang. Urian. Libas urian. Para niki nggih kadu pakaian lagu ibarat telanjang. Ibarat ndek engkadu pakai pakaian. Niki nggih. Selana ni dah ketat niki nggih. Ketat ni. Ya Allah, lamun liwat misal jeluhat aru-aru klemak misal niki nggih. Bani waya niki nggih. Bani milu jalan-jalan jadi olahraga niki nggih. Semal payu jadi niki nggih, bederek julu muri. Ketat pakaian ya Allah. Ndek kita julu tawan. Segera ya nunduk marah niki. Nggih. Salah tobrok laun. Nggih, ngengat muri. Pade niki nggih. Marak basen Tuan Guru Suparda niki nggih. Pletet julu, pletetmu muri. Marak buen galon aku variasi. Basen beliau niki nggih. Ndek sereyon. Bagus bahasa. Serio dosa niki nggih. Bih pahala mau ngaji niki. Allah, demet ngisi pengajian nilik subuh masjid niki.
Arak hangat jalan-jalan niki nggih, hingga ngaji. Iya, ruh niki nggih. Lebih pahala niki. Ya Allah. Mudah-mudahan niki nggih Pelunggu Sami bisa mengajarkan kepada putra-putrinya niki nggih. Beliang pakaian sak solahan, sak bau menutup aurat. Niki akhlak jaga niki nggih. Sehingga dunia niki ya aman niki nggih. Insyaallah negara itu akan aman apabila akhlak terjaga. Lagu lamun akhlak wah sida niki ja. Sida wah negara niki nggih. Selapuan sida niki nggih. Sak tua endah milun sida, ndek remaja doang sida nggih. Tuan guru endah ini sida nggih. Gara-gara penampilan sak jalan niki. Hingga sengisik pengajian tuan guru liwat misal kadu mobil kadu motor niki nggih. Ye menserminang kadang niki nggih. Peletet dulu peletetmu mararun galon aqua niki. Ye menserminang. Tulah penjauh pondok pesantren nggih murid nggawe nauzubillah. Iya sak tepara nabi nika. Walid. Allah karim niki nggih. Tuan guru lah kiai ini kena niki nggih. Godaan niki ya Allah luar biasa. Oleh sebab itu nggih Pelunggu Sami jaga putra-putrinya niki nggih. Jaga akhlak niki nggih. Lamun Pelunggu Sami membelikan pakaian, memberikan hadiah nggih untuk putra-putrinya, belikan pakaian yang menutup aurat. Mulai masih kodek niki nggih. Timak masih TK, SD niki nggih, usahakan belikan pakaian yang menutup aurat. Dindik bank salan-salan kontek. Timak jalan-jalan misal niki nggih. Sekalipun dia masih SD, timak masih SD niki nggih. Luwek kejadian endah nggih. Luwek kejadian. Ini nendah perasaan niki tertarik timak masih kanak. Oleh sebab itu jaga niki nggih. Jaga moral niki akhlak. Wah tempuh Pelunggu Sami niki nggih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap melaksanakan ibadah solat asar. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya.